Selamat datang kembali di Kastu Channel. Kita kembali pada IHSG dan referensi saham mingguan edisi 20 September 2021. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, pastikan dulu Anda sudah mengklik tombol subscribe-nya karena satu subscribe sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Dan juga jangan lupa untuk memberikan likes-nya karena satu like juga sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Bagi kalian yang ingin request saham, bisa ditulis di kolom komentar saham apa yang ingin dibahas berikutnya. Bisa tulis kode sahamnya, misalnya mau saham BBCA, bisa tulis BBCA atau bisa tulis nama perusahaannya itu Bank BCA. Akan saya bahas di video berikutnya. Oke, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasan kita terhadap referensi saham untuk seminggu depan dan juga kita akan membahas IHSG. Setiap analisa yang saya berikan merupakan hasil dari analisa saya sendiri terhadap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Saya tidak dibayar oleh siapapun dengan apapun yang terlihat pada video ini. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Oke, kita sudah berada di IDX Composite Index atau IHSG. Ini adalah chart dari IHSG. Yang dimana kita ketahui bahwa di hari Jumat lalu, yaitu di tanggal 17 September 2021, itu close-nya itu positif 0,38% di harga Rp6.133. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa selama seminggu sebelumnya itu harga ini bergerak sideways di atas dari garis biru support dan juga masih berada dari bawah dari garis resistance warna oranye. Jadi dia masih bergerak di konsolidasi di daerah sini, dan cenderungannya masih belum ada kecenderungan untuk naik atau untuk turun. Jadi dari seminggu kemarin ini baru bergeraknya tuh sedikit sekali, 0, sekian 0, sekian dan belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Uh, jadi kemungkinan di hari Senin di tanggal 20 September 2021 dia akan naik, dia bisa kemungkinan naik ke harga 6145 di garis resistance di warna oranye, atau dia bisa bergerak turun. Saya akan memberikan ini ya, price range. Apabila dia naik, dia bisa naik hingga 0,2%. Tapi kalau ternyata pembelian itu cukup kuat dan harga itu bisa menembus dari garis resistance di Fibonacci 618, maka dia bisa bergerak naik ke resistensinya di sini 0,4%, atau dia bisa turun kalau ada rejection dari resistance warna merah, dia bisa turun koreksi hingga di daerah sini 0,5%, sekitaran segini. Karena di sini kita bisa lihat bahwa dia memiliki minor support di sini. Ya, ada beberapa fluktuasi harga, body bergerak tersentuh di bagian sini. Ini cukup reaktif juga bagian support ini. Jadi kemungkinan apabila harga itu besok bergeraknya adalah naik, maka dia akan diuji di resistance warna oranye. Tapi kalau dia ternyata koreksi, dia bisa koreksi hingga sebesar 0,58% di garis support warna putih. Oke, sekian dulu dari saya mengenai IHSG. Berikutnya saya akan membahas saham yang waktu itu kita bahas di minggu lalu adalah saham PTBA. Oke, PTBA kita sudah lihat ya bahwa di minggu lalu sudah entry di harga 2270 dan atau di daerah sini ya, di daerah sekitaran 2320 daerah sini. Di daerah sini sudah entry karena sudah ada pullback dan sudah TP di harga 2440. Jadi congrats bagi yang sudah dapat di ini. Kita tinggal tunggu entry point berikutnya yang kita bisa lihat di sini, entry point untuk di support yaitu di harga 2270. Dan masih kalau dia bergeraknya konsolidasi ini karena kan posisi saat ini belum belum terbentuk ya, baru saja breakout, dia baru pullback lagi kembali dan dia sepertinya terkena rejection pada EMA 150 ya, di warna hijau EMA 150. Jadi kalau mau buy
ini bisa beli di sekitar EMA 150, bisa buy di sini. Lalu TP lagi kembali di harga 2440. Dan cut loss itu bisa kita pasang cut loss di harga 2250. Ya, ini adalah analisa saya terhadap saham PTBA. Oke, berikutnya kita akan membahas saham yang di request, yaitu saham Mayora, MYOR. Oke, di sini kita bisa lihat ya bahwa ini adalah chart dari saham MYOR. Dia baru saja break dari EMA 100 dan EMA 150. Di sini bisa kita lihat ya bahwa EMA 150 ini baru saja di break di hari Jumat kemarin, dan juga di EMA 100 ini sudah di break dari 2 hari sebelumnya, di hari Kamis ini sudah di break, dan akhirnya dia break di EMA 150. Nah, untuk entry point-nya yang bagus ini bisa kita lihat di sini, karena dia untuk entry point-nya ini karena dia baru saja break dari EMA 150, tunggu dia pullback sampai diuji di EMA 150-nya, diuji di garis harga 2390 2400 daerah sini. Kalau dia ada rejection kembali untuk naik, kalau dia ada rejection gitu, sebentar saya akan berikan garisnya. Kalau dia ada rejection kan dia harus pullback dulu untuk menguji apakah benar-benar dia mau menaikkan untuk di garis support warna putih ini, karena juga didukung oleh EMA 150. Kalau dia sudah pullback, saat dia naik bisa diambil. Lalu resistnya di mana kita akan lihat dulu sebelum kita tentukan harga buy-nya. Kita lihat juga secara ini secara target harganya. Kita akan gunakan trendline, dia bahwa sebelumnya itu adalah bearish trendline. Oke, kita akan tentukan harganya sini. Oke, nah ini trendline-nya dia sebelumnya, dan dia juga baru di tanggal 10 dan 9 ini baru saja break ya. Jadi kita lihat berapa sih target price dari MYOR ini. Kita gunakan garis dan kita tarik ke waktu pertama kali dia breakout. Nah, ternyata dia garis untuk harga untuk dia bergerak naik, dia berpotensi bergerak hingga ke harga 2470 atau Rp2.470. Nah, apabila juga kita menggunakan Fibonacci, saya akan menggunakan dari atas ini swing high yang ini ke swing low bagian bawah. Ternyata dia harus dulu diuji dulu ya di Fibonacci 0,5. Fibonacci yang ini dia harus diuji dulu di sini. Apabila besok dia berhasil break dari 2410, maka dia harus kita tunggu dia pullback ke harga ini lagi, harga 2410 lagi, dan bisa kita ambil untuk pembelian, untuk kita entry di sini, dan kita pasang cut loss di 1,24, dan kita bisa TP di Fibonacci 618 di harga 2470 ya, 2470 dengan keuntungan yaitu 2,49%. Dengan risk reward ratio adalah 2. Oke, ini adalah bentuknya ya. Jadi kalau kalian mau ngambil dari MYOR, bisa kalian tunggu sampai benar-benar dia break dari 0,5. Karena kalau kita lihat di sini saja, apabila tadi yang tadi saya bilang dia hanya koreksi sampai EMA 150, ternyata dia hanya kuat di sini-sini aja, di supportnya kuat, resistensinya kuat, maka dia bergeraknya ya cenderung sideways, bakalan sideways, jadi daerah 2390 hingga 2410. Jadi kalau kalian mau ngambil, pastikan dulu dia break dari 150 dan juga dia break dari EMA 50, maksud saya dari Fibonacci 50% atau di harga 2410. Dan kalian bisa pasang TP di harga 2470 karena itu merupakan juga target price dari
trendline yang tadi kita buat, dan juga itu merupakan Fibonacci resistance Fibonacci di 61,8% di harga 2470. Jadi ini merupakan entry point yaitu di harga 2410, dan juga di harga 2470 merupakan TP atau taking profitnya, dan ini adalah 2380 adalah cut loss. Karena kalau dia tembus di 28 di harga ini, dia tembus di harga 2380, maka dia bisa bergerak turun hingga ke Fibonacci 382 sebagai supportnya berikutnya kalau dia tembus dari cut loss yang sudah kita buat saat ini. Oke, sekian dulu dari saya mengenai saham yang di request yaitu saham MYOR atau Mayora. Oke, berikutnya kita akan membahas yaitu saham PPRO. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa PPRO ini cukup menarik apabila kita lihat dari garis EMA 100 dan EMA 150, bahwa selama 2 hari dia sudah berada di atas dari EMA 100 dan EMA 150. Jadi sebetulnya ini harga yang cukup menarik ya, karena kondisinya dia sudah breakout dari EMA 100 EMA 150. Memang saat ini kalau kita lihat kondisinya masih doji. Jadi masih belum tahu dia mau bergerak kemana. Dan apabila kita lihat juga secara analisa yang sebelumnya, oke, kita akan buang dulu semua. Oke. Apabila kita lihat di sini, dia bentuknya itu adalah patternnya adalah ascending. Kita akan gunakan trendline, tarik dari sini ke bawah. Nah, bentuknya adalah ascending. Dan apabila kita perhatikan bahwa posisinya saat ini sudah berada di ujung dari pattern yang ini cukup beresiko. Tapi bisa dibilang juga tidak beresiko karena apabila dia break dari garis resistance warna biru. Jadi dia itu bisa kita entry apabila dia break dari garis resistance warna biru ini. Dia berhasil break dari garis resistance warna biru dan dia berhasil pullback. Jadi pullback itu dia turun dulu hingga tidak boleh menyentuh kembali ke garis warna biru. Jadi ini adalah supportnya, resistance-nya dia saat ini. Bisa kita lihat bahwa harga ini cukup bergerak reaktif di daerah sini. Jadi apabila dia berhasil juga break dari 76, harga 76 rupiah ini berhasil dia break, maka ini bisa untuk dia diuji lagi di resistance 77, yaitu di titik ini. Oke, dia bisa di titik ini, di titik daerah sini nih ya, di harga 77 bisa diuji lagi apabila dia berhasil untuk break dari resistance resistance patternnya ini, maka bisa kita ambil di harga 77 ya. 77 ini bisa diambil di harga 77 sini. Lalu kita pasang juga, jangan lupa kita pasang stop loss, dan tidak boleh kompromi pada stop lossnya karena bisa menyebabkan rugi yang cukup besar. Kita pasang stop lossnya itu di harga 75 kalau ngambil 77, dan TP-nya kita akan tentukan menggunakan Fibonacci. Kita gunakan Fibonacci retracement seperti biasa, kita tarik dari swing high yang terdekat saja ke swing low yang terdekat. Oke, bisa kita lihat ya, ini adalah Fibonacci 618 di harga 83 rupiah. 83 rupiah ya, daerah sini. Bisa di TP di harga 68 rupiah. Ya, bisa di TP di 83 rupiah di 61,8% Fibonacci-nya. Ya, tapi dia juga harus diuji juga di Fibonacci 50%, di harganya adalah 80.
Ya, jadi untuk kalian entry bisa kalian entry di harga 77, TP target pertama adalah 80 dan target utama adalah di angka Rp83 untuk PPRO. Dan jangan lupa untuk stop lossnya di harga Rp75 karena 75 ini apabila dia berhasil break dari 75 maka dia bisa kembali untuk mengikuti dari patternnya dia ke bawah. Karena apabila kita lihat dari pattern sebelumnya ya di sebelah sini dia ini berbentuk yaitu ascending juga. Kita akan gunakan monthly sebagai time frame-nya. Saya akan kecilin. Nah, dia bentuknya adalah ascending. Di sini dia bentuknya ascending ya. Bentuknya ascending seperti ini dan dia juga memiliki support di sini. Saya akan perbesar. Nah, dia bentuknya seperti ascending ini lalu dia di tahun 2019 lalu dia tidur cukup lama ya dari April 2020 sampai baru bangkit di November 2020. Jadi apabila kalian mau beli dari saham PPRO, kalian seperti yang tadi saya bilang, oke, saya akan ini ulang lagi dari awal yang tadi. Apabila kalian mau beli dari saham PPRO, pastikan dulu ini sudah break dari garis resistance warna biru, warna putih yang bawah, dan sudah diuji juga di harga 77. Baru kalian bisa entry di harga 77 dan bisa kalian TP di harga 80 atau 83. Oke, sekian dulu dari saya mengenai PPRO dan juga saham-saham lainnya. Bagi kalian yang mau request saham, bisa tulis di kolom komentar apa yang ingin dibahas, bisa tulis kode sahamnya atau bisa tulis nama perusahaannya. Akan saya bahas di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.